Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Brewok Farm. Hari ini ayam umur 55 hari dan jam 16.30 atau setengah 5 sore. Karena seharian ini kebetulan banyak kegiatan, jadi baru bisa update atau membuat video di jam setengah 5 sore ini ya. Langsung aja kita cek di dalam kandang kondisi ayam seperti apa, dimulai dari kandang paling timur pembesaran. Langsung kita ke kandang. Di kurang lebih kita menjadwalkan panen itu di umur 60 hari ya, walaupun nanti jadwalnya tetap ikut kemitraan, apakah mulai dipanen atau tidak. Tapi kita punya proyeksi umur 60 hari itu sudah mulai dipanen. Kalau dihitung dari 60 hari berarti sekarang itu H-5 ya, teman-teman. Dan kita persiapkan salah satunya jangan sampai ketika bakul datang itu ayam ngorok dengan kepadatan yang seperti ini ya, lumayan padat. Kita hari ini mulai menggunakan antibiotik lagi, menggunakan terapi, dan kita antisipasi untuk berbagai penyakit ya, karena terapi adalah antibiotik dengan tipe spektrum luas, jadi bisa untuk populasi yang banyak dan efektif ya, untuk mencegah berbagai penyakit. Dan itu akan kita setting di beberapa hari, dan jamu yang saya janjikan kita lihat di beberapa hari ini apa kita bisa dapat ya. Tapi kalau enggak ya ini aja langsung sampai panen biar lebih enak dan enggak ribet. Tapi kalaupun bisa kita dapat jamunya ya alhamdulillah bisa kita tambahkan untuk menghemat kos obatnya. Oke, langsung aja kita ke kandang utama ya dulu, seperti apa kondisinya dan suhunya berapa. Dan di sini masih tanpa kipas ya. Ya mau gimana lagi, karena ya cukup mahal juga kipas seperti itu. Jadi kita pertimbangkan, belum bisa kita beli sekarang, yang lama pun belum bisa diperbaiki. Jadi ya kita bismillah aja untuk yang kandang ini karena sirkulasinya udah bagus. Oke, kita lanjut di kandang utama dulu. Langsung kita cek di kandang utama. Ini sudah jam setengah 5 sore dan tadi saya pulang ke rumah itu sebenarnya jam 2 siang ya, tapi langsung saya gunakan tidur karena kondisinya panas sekali dan bikin capek ya di jalan. Lah, kemungkinan dengan suhu yang saat ini 30,7 sangat berkemungkinan tadi itu mungkin di suhu 33, 34 ya. Ini udah menjelang maghrib dan kondisinya masih mungkin ini kalau sampai ke bawah ini 31 derajat. Dan dengan saya ceritakan tadi minumnya antibiotik, dan kita harap juga aman dengan kondisi cuaca yang seperti ini. Karena tujuan antibiotik adalah mencegah bakteri atau kuman berbagai penyakit, jadi semoga bisa mengatasi semuanya, mencegah semuanya. Oke dulur-dulur, kita lanjut lagi nanti di malam hari, kita update kondisinya seperti apa. Karena seperti tadi malam, kalau kita lihat di pantauan CCTV itu ya, kalau di umur-umur besar seperti ini, ada satu yang lompat, mereka langsung larian, muter-muter. Ada suara sedikit, mereka udah langsung berlarian, muter-muter, saling bertabrakan. Jadi sering chaos ya kalau di umur-umur seperti ini, dengan kepadatan seperti ini. Yang kita lakukan adalah nanti ketika mereka nggak mau menyebar dan ke satu titik aja berkumpul, nanti jadi mati tumpuk. Jadi ya, tadi malam masih bisa kita cek dari CCTV, dan saya minta bapak saya untuk cek di kandang karena tadi malam dengan CCTV itu memang saya posisi di luar ya. Jadi saya minta bapak saya untuk cek kondisi kandang supaya kalau memang berkumpul di satu titik tempat pojok-pojokan, sama bapak saya bisa digiring untuk bisa menyebar lagi. Memang perlakuan pejantan dan chopper harus seperti itu ya. Kalau mereka sudah stres, nggak mau menyebar, hanya berkumpul di satu titik karena takut dengan titik tertentu, yaitu peran peternak atau yang punya ayam harus datang ke kandang. Bagaimana caranya supaya mereka bisa menyebar.
bisa masuk, bisa cukup diteriaki dari luar, bisa dengan kode-kode tertentu, tepuk tangan atau digeser di kalau kurang Jawa bilangnya digusah ya dari luar supaya mereka bisa menyebar ke berbagai titik. Mungkin seperti itu dulu, nanti malam kita tambahin lagi videonya. Jam 10 malam kita cek kondisi kandang utama. Tentunya suhu dulu ya dulu. Kalau kelihatan di sini angkanya 27,9, termasuk suhu yang normal. Dan kipas angin kalau dulu lihat sudah kita matikan di semua area kandang. Dan untuk sore ini minum kita berikan terapi ya dulur-dulur. Seperti yang tadi sore saya bilang bahwa pagi tadi terapi, malam ini terapi ya. Karena untuk 6.000 ini kemungkinan satu kemasan itu hanya untuk 1 hari 2 kali minum. Jadi kita proyeksi di umur 55 sampai 60 full terapi. Setelah itu sambil menunggu panen ya kita tambahkan suplemen lagi. Dalam rangka menuju 60 hari ini supaya ayamnya aman ya. Sebelum bakul datang. Sebelum ada pengurangan ayam, density-nya berkurang, baru kita nanti tambah suplemen untuk menambah bobotnya. Kalau kita lihat, ayam sudah banyak yang tertidur. Masih ada beberapa yang menyebar ya. Di kandang sebelah barat pun sama, yang kandang genteng. Dan kita akan cek di kandang yang kandang paling kecil pembesaran ya, kandang L. Langsung aja kita cek. Yang langsung berbatasan dengan area terbuka ya, telur-telur. Seperti ini. Semua masih mayoritas beraktivitas ya, masih makan, minum, dan terlihat insya Allah aman. Untuk pakan bagian tengah ini habis ya, tapi di area yang lain masih kurang lebih ada 1/4 masih cukup untuk besok pagi ya telur-telur. Kita lanjut di kandang pembesaran paling timur. Kalau untuk cuaca malam ini tidak bisa dibilang cerah, juga tidak bisa dibilang mendung ya, mana masih belum terlihat. Sedangkan siang tadi sangat panas sekali. Kita langsung ke kandang utama ya. Kandang paling timur pembesaran maksud kami. Kita cek ke di kandang paling timur ini masih ada perpaduan dengan lampu kuning ya. Karena ini sebenarnya settingannya kabel lampunya ini untuk kabel taman yang ada 10 fitting ya. Ini ada beberapa lampu yang bekas untuk taman dan dipakai untuk kandang paling timur ya. Maka ada beberapa lampu kuning yang kita nyalakan untuk membantu tambahan penerangan. Sedangkan untuk kondisi ayam di kandang paling timur ini juga perpaduan, masih ada yang beraktivitas, makan minum, masih ada yang tertidur ya. Dan kita masih berupaya, seperti yang tadi saya bilang, pencegahan sebelum terjadi, maka kita berikan antibiotik spektrum luas, supaya ayam terlindungi atau mengantisipasi terjadi ngorok atau ceklek ya, karena di usia yang rawan dengan kepadatan yang tinggi.
Dan ini akan kita sambung terus, dan nanti kita coba padukan dengan jamu, tapi kalau tidak dapat pun ya kita teruskan antibiotiknya sampai dengan umur 60. Dan nanti kita berdoa tetap bisa on time panennya di umur 60, mulai dikurangi supaya density-nya berkurang ya dulur-dulur. Oke dulur-dulur, untuk video di hari ke-55 kita cukupkan, dan kita juga akan menghitung pakan yang dikonsumsi di hari ini itu sampai berapa. Untuk besok di hari ke-56 kita bisa hitung FCR-nya, karena besok di hari ke-56 sudah harus menghitung FCR dengan standar bobot yang ditentukan mingguannya. Oke, kita tutup video kali ini. Terima kasih atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.